Oleng kapten. Ya, por. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Project. Di video kali ini saya akan membuat layangan Pegon Ludoyo dari 0 sampai terbang. Jadi simak baik-baik videonya, jangan di skip. Yang mau ikut belajar bikin layangan Pegon Ludoyo, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Kita mulai dengan mengasah semua peralatan yang akan digunakan supaya benar-benar tajam, supaya hasil rautannya nanti halus. Tapi tetap harus hati-hati saat menggunakan benda-benda tajam seperti pisau ini. Pelan-pelan saja, yang penting hasilnya memuaskan. Di sini saya menggunakan bambu jenis wulung, kalau di tempat saya namanya wulung. Kayaknya bahasa Indonesianya juga bambu wulung atau bambu hitam. Untuk kekuatannya di bawah pring petung, tapi masih kuat ini bambu, nggak mudah patah, dan bebannya juga ringan, nggak kayak bambu petung itu kan lumayan berat. Karena ini untuk layangan ukuran sedang, jadi cukup pakai bambu wulung aja, atau bambu hitam. Di sini saya mau membuat rangka bagian sayap dengan ukuran mentahnya 170 cm. Ini kita ukur dulu, tandain, baru potong. Nanti baru kita belah jadi dua untuk sayap bagian atas atau sama bagian bawah, supaya panjangnya presisi sama. Kita lanjut ke bagian penyerutan untuk sayap layangannya. Siapkan kain yang tebal ya untuk melindungi bagian kaki kita. Kita raut dari bagian tengah sayap ke ujung, semakin mengecil ya. Bagian tengah usahakan kaku sampai ujung lemas, kayak joran pancing, mirip joran pancing. Ya, ini contoh udah jadinya gini. Kalau bagian sebelah udah jadi, baru kita lanjut ke bagian sisi sebelahnya. Dan jangan terlalu cepat-cepat ya, santai aja. Dan kita samakan kanan dan kirinya. Ini dari ujung ke tengah itu membesar, dari tengah ke ujung itu mengecil. Jangan sampai kebalik ya. Dan kita samakan lengkungan kanan kirinya. Nih, lihat bagian tengah tetap kaku, supaya bagian tengah itu kuat menahan anginnya. Di sini saya sudah membuat satunya lagi dengan ukuran yang sama tentunya. Lalu kita samakan keduanya. Nggak harus sempurna sama, tapi
minimal jangan terlalu berbeda lah, diusahakan sesama mungkin. Ini bagian tengahnya sama pensil itu lebih besar rangkanya, tapi bagian ujungnya semakin ke ujung besar pensilnya. Bisa buat patokan ya, pensil, ukuran pensilnya nanti jika mau membuat yang sama seperti ini. Oke, kita lanjut bagian perakitan. Kalau sebelumnya itu bagian pembuatan untuk rangka sayap itu bisa dibikin untuk layangan pegon, layangan ram-raman, layangan sawangan maupun layangan pegon ceper. Pokoknya layangan sejenis layangan sawangan itu bisa. Itu untuk spek angin sos, bukan papiran ya. Kalau papiran itu lebih kecil lagi. Ini untuk kerangka bagian tengahnya. Bagian ekor agak lemas ya, tapi jangan terlalu lemas. Tapi bagian sayap itu usahakan sekaku mungkin. Kecil tapi kaku. Siapkan tali untuk mengikat bagian rangka layangan. Oke, untuk bagian sayap atas itu menghadap ke bawah, dan bagian ininya ini, bagian kerangka tengah dikasih tanda dulu sebelumnya supaya pas waktu pengikatan. Bagian kulit itu menghadap ke bawah, jadi bagian dagingnya itu bagian atasnya. Kalau bagian bawah, sayap bagian bawahnya itu kebalikannya, jadi kulitnya itu menghadap ke atas. Jangan sampai terbalik ya. Sekali lagi, rangka sayap bagian atas itu kulit bambunya menghadap ke bawah, rangka sayap bagian bawah kulitnya menghadap ke atas. Kita ikat sekuat mungkin ya. Kalau mau amannya itu dikasih tambahan lem, tapi jangan terlalu banyak, nanti bisa membuat bambunya itu keras, itu malah jadi mudah patah bambunya. Kalau layangannya jatuh itu sering terjadi patah di bagian ikatan yang dikasih lem terlalu banyak. Oke, ini bagian kulit menghadap ke bawah. Nah, ini pemasangan bagian sayap bawah, kulitnya menghadap ke atas. Oke, lanjut ke bagian pengikatan ujung sayap. Letakkan sayap bagian atas itu di atas sayap bagian bawah, jadi itu
Jadi nah seperti inilah bagian atas itu di atas, gimana bahasanya, bagian atasnya itu di bagian atas, bagian bawahnya itu di bagian bawah, pokoknya seperti di video itu. Lalu rencana saya mau bikin sayap yang agak bulat ya di bagian ujungnya, jadi mengikat bagian luar ini sedikit aja, tapi yang bagian ke dalam ini lebih banyak. Misal ikatan yang bagian luar itu 3 kali, yang ke dalam itu 10 kali, jadi nanti hasilnya bulat bagian sayapnya. Kalau layangan bagian ujungnya itu terlalu runcing atau lancip, biasanya terbangnya terlalu racing, jadi kurang mudah dikendalikan. Tapi kalau sayapnya bagian ujung itu cenderung bulat, itu biasanya mudah naik dan mudah dikendalikan. Itu menurut saya aja ya, mungkin ini selera lah. Ada yang suka sayapnya itu lancip, ya oke aja. Oke, ikat dengan kencang, jangan sampai geser-geser, lalu bisa ditambahkan lem. Ini ya contohnya, yang bawah itu sayap bagian bawah, ini cara mengikatnya. Ini sedikit aja bagian luar, terus lanjut bagian dalam yang lebih banyak. Kalau bisa disamakan dengan sayap yang satunya. Oke, karena tadi udah ada azan maghrib, jadi saya lanjutkan di malam harinya ini. Oke, kita lanjut mengikat bagian tengah sayap. Usahakan di bagian tengahnya ya. Kalau ragu-ragu bisa diukur dulu, nanti ketemu tengahnya itu di mana, dikasih tanda dulu. Oke, kita lilitkan di bagian tengah. Saya tidak langsung mengikat mati ya di bagian tengah, karena nanti untuk menyeimbangkan kanan dan kirinya itu kekencangan tali sama lengkungan sayapnya itu harus sama, baru kita kasih lem aja. Jadi nggak usah diikat, cukup dikasih lem sudah cukup. Lanjut kita bikin tali bagian segitiga di sayap supaya sayap kanan dan kiri itu sama lebarnya, karena Pegon Ludoyo itu ekornya besar, jadi butuh tali untuk mengikat ke depan supaya
sayapnya itu enggak melengkung terbawa beban ekornya. Lanjut, kita pasang bagian sirip ekor layangannya. Bagian depan saya pasang di belakang, nanti bagian bawahnya dipasang di depan. Oke, karena tadi pas waktu perangkaian ekor ternyata videonya berhenti karena memorinya full. Jadi ini singkatnya aja, udah jadi ekornya. Ini detail ukurannya, panjang mentah sayap atas bawah 170 cm, panjang batang tengah 125 cm sampai bawah. Lebar sayap 54 atau 50, iya 54 setengah, 55 lah, 54 setengah. Lebar sayap 54 setengah, lebar angin-anginan 15 cm, lebar pokongan bawah 45 cm. Untuk panjang ekor bagian atas 180 cm mentahnya. Untuk panjang ekor bagian bawah ini sebenarnya 200 ya, tapi karena saya kepengen lebih lebar lagi jadi saya sambung ini 2 meter, saya tambah 15 cm kanan kiri, jadi 230 cm ekor rangka ekor bawahnya. Yang bagian ini agak lemas, agak mirip, ini lebih kaku sedikit lah, agak mirip rangka sayap. Yang bagian bawah usahakan kaku tapi lemas di ujung ya. Lebar ekor bagian ujung 14 cm. Kanan kiri diusahakan sama ya. Untuk pengikatan yang bagian sini di depan ini
terserah mau pakai ini apa enggak. Kalau pegon Ludoyo biasanya ini cuma sampai sini aja dipotong, ini enggak ada, jadi cuma rangka ini aja. Kalau bagian sininya saya bikin rangka ekor bagian atas diluruskan dengan rangka sayap bagian bawah. Untuk rangka atau siripnya ini, saya sebut sirip ya, katanya namanya sirip ini, saya pasang di bagian bawah. Ada juga yang pasangnya di depan, tapi ini selera ya, kalau saya pasang di bawah supaya lurus. Jadi ini lurus, nggak ke depannya gini, lurus. Lebih ke belakang lebih bagus sih. Kalau bagian bawahnya tetap sama depan, bagian depan cuma bagian atasnya aja ini yang di belakang seperti ini. Untuk lainnya dipasang di bagian depan, ini tampak di belakang. Oh ya, bagian ekor saya bikin agak lemas, jadi bagian ujung sana agak melengkung ke belakang. Ini ya, jelas. Oke, nanti kita sampulin warna merah niatnya ini. Kita lanjut. Ya, seperti ini hasilnya, warna merah kresek karena adanya kresek, warnanya kurang ngeblok. Oh ya, ini saya tambahkan 2 bambu ekor di tengah ekor dan di tengah sayap buat penjepit sampulnya biar lebih kuat. Oke, kita lanjut pasang tali goci. Oh ya, belum punya sendaren, nanti bikin dulu dadakan. Ini kalau pakai sendaren ukuran 2,5 sampai 3 meter cakep nih, cuma nggak ada bambunya, seadanya aja bambunya. Oke, satset sudah jadi sendarennya. Ini dari pita kado, saya lapisin dengan lakban, di ujung dikasih mika supaya nggak mudah putus. Ini saya tambahkan 2 bambu supaya lebih kaku bagian tengahnya, karena sendaren kecil, jadi supaya suaranya keras dan ngebass harus kaku. Seperti ini suara di bawahnya. Blepek, tapi di atas biasanya ngebass kalau suara gini. Oke, kita lanjut pasang lalu setting layangnya. Semoga ada angin. Oke, kita lanjut setting layangannya langsung. Itu di atas sudah ada layangan. Susah banget cari angin di bawah. Ini malah layangannya masih kurang beban di sendarennya. Iya, olengnya itu nggak beraturan, bisa ke kanan bisa ke kiri. Itu contoh kalau layangan kurang sendaren. Coba kita tambahin beban di sendarennya. Oke, karena belum dapat angin, kita coba menariknya lebih jauh lagi supaya bisa naik ke atas, langsung dapat angin di atas.
Oke, akhirnya dapat angin lumayan besar di atas. Kita bisa ulur talinya. Suara sendaranya juga sudah mulai membuka, berbunyi maksimal di atas. Oleng kapten. Yeah. War.